Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Super Big Match di Liga 1 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini berarti Persib untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2. Sedangkan bagi Persija Jakarta dengan kekalahan ini berarti untuk sementara mereka masih berada di zona papan tengah, tepatnya berada di peringkat nomor 11. Dan jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa Persija Jakarta tidak akan bisa bersaing di papan atas musim ini. Karena kita tahu bahwa musim lalu Persija Jakarta justru posisinya di akhir musim berada di atas Persib Bandung, tepatnya di posisi runner up. Bahkan mereka punya rekor defense terbaik. Tapi musim ini mereka telah kemasukan terlalu banyak gol, bahkan melebihi total kemasukan gol mereka musim lalu, dan mereka sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol. Padahal permainan dari Persija Jakarta kemarin sore gak buruk juga. Kan mereka bisa mencetak 1 gol, kemudian mereka bisa menciptakan tambahan 2 peluang yang berbahaya. Tapi seperti yang sama-sama kita ketahui, conversion rate mereka ini kan lemah. Dan saya juga tidak melihat ada feeding bola yang bagus kepada Marco Simic yang bermain sebagai target man. Yang Simic perlukan adalah crossing, tapi yang berkali-kali diberikan adalah umpan-umpan terobosan. Hanya 1 crossing yang berhasil ke Simic, yang dia sundul di babak kedua, tapi memang posisinya jauh dari penjaga gawang Kevin Ray, sehingga memang sundulannya juga melenceng. Sedangkan dari Persib Bandung, saya melihat para pemain mereka bisa menang. Karena lagi-lagi Persib Bandung bermain kolektif. Para pemain mereka tidak banyak yang show skill ya, artinya yang show off atau yang ya bermain dengan cara mengandalkan skill individu mereka, enggak. Mereka mainnya teamwork. Pokoknya bola mereka dapat, mereka passing. Kalau enggak memberikan direct pass, kalau enggak main dulu di area mereka sendiri. Nah Persija juga mainnya tentu mengandalkan kolektivitas, tapi ya saya melihat materi pemain dari Persija ini kalah jauh dari Persib Bandung. Ya apalagi materi pemain asing mereka, walaupun memang Gayos mencetak gol, tapi ya saya tidak melihat banyak kontribusi lain yang bisa diberikan oleh Gayos. Ryo Matsumura, walaupun dia memberikan assist dari set piece, tapi ada 1 peluang yang dia gagal konversikan. Betul kan? Seharusnya itu jika dia cetak gol, nah pertandingan ini bisa saja berakhir imbang, tapi dia gagal mencetak gol. Nah artinya memang ya kualitas pemain asing dari Persija, seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, ya tidak lebih baik daripada musim lalu. Walaupun musim lalu materi pemain asing Persija ya, pemain asing menurut saya itu tidak banyak bermain, tapi kontribusi mereka jauh lebih besar. Sedangkan dari Persib kita lihatlah materi pemain asing mereka bagus-bagus ya, Ciro, David, Stefano, apalagi ya gak? Alberto dan juga Nick ini udah bagus-bagus ya, belum lagi pemain-pemain lokal mereka yang bisa tune in dengan para pemain asing ini. Maka itu kalau kita ngelihat permainan Persib tuh sekarang enak. Kenapa? Ya mereka lebih banyak memberikan passing daripada lebih lama menahan bola, dan gak tampak tell me. Apa itu? Gak telat mikir para pemain Persib. Dapat bola mereka sudah tahu harus dioper kemana itu bola. Jadi cepat pergerakan bola itu. Nah kalau pergerakan bola itu cepat, tentu para pemain tim lawan akan sulit untuk melakukan yang namanya pressing kepada para pemain Persib. Tapi para pemain Persija agak lama menahan bola. Ya ketika mereka lama menahan bola, tentu para pemain Persib punya peluang untuk melakukan pressing. Apalagi Persib bermain dengan 2 gelandang pekerja yang sangat baik, Dedi dan juga Maklok, yang memang banyak juga melakukan foul di pertandingan ini. Yaitu memang adalah bagian dari tugas mereka. Tapi mereka juga punya pemain kreatif seperti Stefano Beltrame yang bisa ikut maju mendukung serangan. Jadi permainan Persib ini tidak bergantung kepada 1 atau 2 pemain. Mereka punya suatu sistem yang mengandalkan hampir setiap pemain di setiap posisi. Jadi memang peran mereka sudah jelas. Dedi dan Klok harus lebih banyak merebut bola. Klok sesekali harus maju. Ya kan, betul kan? Tapi Stefano fokusnya itu memang harus membantu David dan Ciro dan juga Rian. Ya, Rian fokusnya harus lebih banyak melakukan penetrasi. Ciro juga sama. David kalau gak dapat ruang harus menjemput bola. Ya, Rizaldi harus lebih banyak memberikan crossing. Hen harus lebih banyak melakukan pergerakan penetrasi. Jadi 2 fullback ini gak selalu maju secara bersama. Nah ini bagus. Jadi jarang ada ruang yang terbuka di ruang pertahanan gitu. Alberto dan juga Nick sudah solid banget. Long ball mereka juga banyak yang akurat. Nah, saya dalam hal ini bukan ingin memuji Persib setinggi langit, tapi itu fakta. Masa sekarang saya harus mengatakan Persib mainnya jelek? Kan enggak juga. Ya, tapi Persija kita lihat siapa pemain kreatif mereka, Abimanyu. Tapi apakah Abimanyu bisa leluasa bergerak ke depan? Gak bisa. Kenapa? Ada si Klok dan Dedi. Ya kan, itu perbedaannya. Artinya memang Boyan Hodak sudah paham bahwa nih Klok dan Dedi ini memang harus dimainkan. Padahal masih ada Rahmat Irianto yang sebetulnya lebih muda daripada Deddy Kusnandar. Tapi sekarang Dedi yang mendapatkan peran lebih besar, bahkan selalu menjadi starter karena pemain ini juga main dengan tenang. Ya, dan dia juga punya kemampuan untuk distribusi bola ke depan.
Nah, ini plus point. Jadi mereka bukan hanya pressing, tapi distribusi bola juga. Dari Persija, selain Abimanyu, saya melihat ada yang namanya Reski Fandi, tapi pemain ini kaku banget. Kalau untuk supply bolanya, nggak bisa. Hanya untuk pressing. Nah, gimana caranya Persija juga bisa membangun counter yang cepat? Karena kan seperti yang juga telah saya jelaskan sebelumnya di konten preview, bahwa kemungkinan Persija akan bermain defend and counter, bukan negatif football. Memang ini adalah strategi yang memang ideal bagi mereka ketika bertandang ke kandang Persib Bandung. Ya kan? Ini ideal. Tapi gimana caranya mau melakukan counter attack ketika pemain dari tengah ini supply bolanya minim, lebih banyak itu dari wingback. Nah, wingback juga sudah kebaca ketika Hen dan Rezaldi. Juga kita tahu tangguh. Walaupun Rezaldi seperti yang pernah saya jelaskan, kadang-kadang dia sering kalah cepat, ya. Ini terlihat juga di pertandingan lawan Rans. Ya, dia sering kalah cepat dan dia sering melakukan pelanggaran. Betul kan dia melakukan pelanggaran itu kepada Bias. Kemudian Persija dapat free kick gol. Tapi secara keseluruhan Rezaldi bagus permainannya. Jadi menurut saya 1-2 kesalahan itu bisa ditutupi oleh Rezaldi dengan memberikan kontribusi juga, maka itu dia selalu bermain. Tapi saya melihat juga Boyan Hodak bagusnya tidak melakukan satu pun perubahan di line up. Ya memang para pemain Persib juga semuanya bugar dan tidak ada yang terkena sanksi larangan bermain ya. Dan seperti yang juga saya jelaskan di konten preview, ya bahkan prediksi saya benar tuh ya, saya mengatakan Persib akan menang tipis ya. Kan benar juga ya, karena saya juga feeling bahwa Persija juga akan memberikan perlawanan lah, apalagi Persija kan nothing tulus ya. Mereka juga sudah sulit masuk ke zona 4 besar. Persija memberikan perlawanan tapi hanya dari segi bertahan, mana dari segi menyerangnya. Ya udah dapat peluang juga gak bisa finishing. Nah, Persib peluangnya gak banyak tapi finishing mereka bagus dan memang itu penalti lah. Kan Rizky Ridho kan kena handball dan memang ada juga tuh kejadian di mana Alberto ya, saya rasa ya, itu yang tampaknya bola terkena tangan, tapi kalau yang saya lihat tangannya itu nempel ke badannya. Jadi memang kalau tangan itu nempel ke badan ya seharusnya nggak penalti. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan dari wasit. Mungkin juga saya salah ya, tapi keputusan dari wasit bahwa itu bukan penalti. Kalau Rizky Ridho kan tangannya melebar ya, jadi itu memang handball. Nah umpannya itu kan diberikan oleh Rezaldi. Tapi saya kembali menarik melihat peran dari Stefano Beltrami. Ini sudah saya katakan ini pemain yang sudah tune in. Ya kan tiba-tiba dia bisa maju. Ya kan itu yang mengagetkan para pemain Persija. Peluang pertama dari Persib dari siapa? Dari Stefano juga. Yang syuting dari luar kotak penalti. Gol pertama dari Persib dari mana? Dari Stefano juga. Lah dari mana dari Stefano? Ya kan corner yang ambil dia. Ya walaupun bahwasannya kemudian sundulan dari Alberto ya. Itu bisa ditepis oleh Andri Tani kemudian David mencetak gol. Tapi kan sumber umpannya itu dari mana? Dari Stefano. Artinya umpan-umpan dia ini memang banyak yang akurat. Walaupun dia gak punya kecepatan, tapi teknik dia luar biasa. Ya, tapi nanti kita lihat dia bisa konsisten atau enggak. Tapi saya suka juga dengan Rian Kurnia, ngeyel ini pemain. Ya, saya gak ngerti juga kenapa diganti dia kemudian dengan Beckham Putra. Beckham Putra malahan saya lihat ya seperti biasa, seperti yang saya katakan, cobalah belajar main bola yang benar ya. Ini saya katakan secara fair gitu. Karena ya dia gak bisa memberikan kontribusi dalam hal build up. Ya, kalau dari segi kerja keras bagus, gak perlu diragukan. Tapi kan kita lihat secara teknik permainannya seperti apa. Jadi memang sih tampaknya Persib masih kehilangan Freds Butuan. Kalau Levi Madinda sekarang sudah ada lah Stefano Beltrame ya. Maka itu sebetulnya Edo juga pernah dimainkan di posisi tersebut ya. Tapi kemudian McLock nih mainnya cukup kuat ya di tengah ya. Maka itu dia sulit dilewatin. Cuman Ciro Alves yang akhirnya ditarik ya. Memang dia gak berkutik. Tapi ya Ciro juga kan gak bermain individual. Nah, maka itu gak berapa kelihatan. Karena dia sekarang udah harus main kolektif. Nah inilah inti kekuatan dari Persib. Mereka bermain kolektif. Maka itu sekarang Persib bisa bangkit. 3 match terakhir menang setelah sebelumnya dalam 5 match sebelumnya mereka gagal meraih kemenangan karena terlalu banyak show of skill. Sekarang ini gak ada show of skill, tapi show of teamwork. Ya ini yang harus kalian pahami. Persija juga mainnya teamwork, tapi dari kualitas kalah dari para pemain Persib. Para pemain Persib mainnya tenang banget. Artinya apa? Mental dari para pemain Persib sudah kuat. Persija bisa cetak gol. Persija juga mainnya gak buruk, tapi mereka tetap tenang. Dan satu hal lagi yang saya lihat kehebatan dari Boyan Hodak itu perangkap offside itu sih gak ada obatnya. Saya sendiri kaget loh. Itu Persija kan paling berbahaya dari set piece. Pada maju semua pemain Persib. Gila gak tuh? Saya sampai kaget loh. Dan bisa pas lagi pada kena offside semua. Nah artinya memang sekarang Persib punya pelatih yang paham bahwa Persib sebetulnya gak selalu harus bermain sepak bola indah. Tapi harus bermain sepak bola dengan cara yang benar. Passing itu bola, pressing, rebut bola, cepat switch play ke depan. Jadi transisi Persib ini salah satu yang cepat selain Borneo FC di Liga 1 musim ini. Ya, ini menjadi masalah bagi Persija, gak seperti musim lalu, transisinya lamban. But anyway, good goal by David da Silva dari rebound, dia mencetak gol. Dan kemudian Gayos juga good goal, ya jelas ini gol yang indah, tapi karena Rezaldi, ya kan, tadi saya katakan melakukan pelanggaran kepada
bias, kemudian Rio bisa memberikan umpan kepada Gayos yang mencetak gol, tapi Persib tetap nekan, nggak takut pada pemain Persib. Dan ya gak ada penonton juga, ya gak ada masalah. Walaupun bagi Persija ini sebetulnya semacam keuntungan lah. Ya gak dapat pressure dari supporter tim tuan rumah. Tapi at the end, kita lihat Rizky Ridho kena handball, David da Silva bisa mencetak gol, dan memang Rio seharusnya itu menyamakan kedudukan, tapi ya inilah masalah dari Persija musim ini, finishing. So teman-teman, kita tinggal tunggu 2 pertandingan selanjutnya dari Persib Bandung. Jika mereka menang lawan Persikabo, dan juga lawan Bayangkara FC, maka mereka akan lolos ke Championship Series. Dan bagi Persija Jakarta semakin sulit untuk lolos, apalagi next match mereka lawan Persik Kediri dan juga lawan Bali United. Kalau bagi saya man of the match di pertandingan kemarin sore adalah Deddy Kusnandar. Saya suka sekali pemain ini ya. Walaupun dia banyak melakukan pelanggaran, tapi dia masih punya fighting spirit yang luar biasa walaupun usianya tidak muda. Ya, dan dia sekarang mendapat kepercayaan yang luar biasa dari pelatih Boyan Hodak, dan dia adalah pemain yang senior. Jadi pemain-pemain seperti ini yang diperlukan adalah mentalitasnya untuk bisa membawa Persib menjadi juara musim ini, walaupun masih jauh lah dari juara, belum juga bermain di Championship Series, tapi sekarang performa Persib sudah mulai stabil. Saya melihat Persib ini sekarang dipenuhi oleh pemain-pemain dengan pelatih baru mereka Boyan Hodak, bukan pemain-pemain yang hanya ingin menunjukkan skill mereka, enggak bisa seperti itu. Pokoknya mainnya kolektif. Jika Persib main kolektif, maka tidak akan ada tim yang bisa mengalahkan Persib. Catat ngomongan saya ini. Kalau mainnya kolektif, kalau mainnya seperti sebelumnya tuh 5 pertandingan terakhir, Ciro banyak gocek-gocek, si Edo banyak gocek, banyak crossing-crossing yang melenceng, ya udah. Jangan harap Persib bisa mereka menangkan. Bagi Persija mereka bisa bangkit. Ayo, finishing harus lebih bagus, dan harus ada pemain dari tengah dong, dari lini tengah yang juga melakukan pergerakan ke depan. Kalau enggak, masa mau harapin pemain-pemain yang defensif untuk membangun serangan, gimana caranya bisa menciptakan banyak peluang ya. Jadi kita tunggu saja teman-teman lanjutan perjuangan dari Persib dan Persija di Liga 1, dan tentu nanti jika ada super big match lagi, saya akan memberikan analisa saya, baik preview maupun review. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.